Tahun 1170 Masehi, Kekhalifahan Abbasiyah kembali berganti pemimpin. Setelah wafatnya Al-Mustanjid Billah, tampuk kekuasaan berpindah ke tangan putranya, Abu Muhammad Al-Hasan, yang bergelar Al-Mustadi' Billah. Di masa ini, dunia Islam tidak hanya menghadapi perpecahan internal, tapi juga tekanan besar dari luar, perang salib. Namun, justru di tengah ancaman ini, muncul harapan baru, kemunculan dinasti Ayyubiyah dan pemimpin legendarisnya, The Great Saladin, Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi Al-Azim. Banyak gelar yang diberikan kepadanya, yang berarti Salahuddin Al-Ayyubi yang besar. Dan di tengah arus sejarah yang besar inilah, Al-Mustadi' memegang peran penting, meskipun seringkali hanya di balik layar. Siapa Al-Mustadi' Billah? Al-Mustadi' lahir dan dibesarkan di Baghdad, dalam lingkungan kekuasaan yang sudah stabil. Sebagai putra Al-Mustanjid, ia dididik oleh para ulama dan pejabat tinggi kekhalifahan. Ketika waktunya naik tahta di tahun 566 Hijriah, yang bertepatan dengan 1170 Masehi, ia tak hanya mewarisi kekuasaan formal, tetapi juga sistem yang sedang dipulihkan dari dekadensi yang panjang. Ia dikenal sebagai pemimpin yang religius, mencintai ilmu, dekat dengan ulama, namun juga pragmatis dalam berpolitik. Lalu, bagaimana hubungannya dengan Salahuddin dan Ayyubiyah? Masa Al-Mustadi' bersinggungan langsung dengan kebangkitan Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah menumbangkan dinasti Fatimiyah di Mesir, Salahuddin secara resmi menyebut nama Al-Mustadi' dalam khutbah Jumat dan mencetak uang atas nama Khalifah Abbasiyah. Setelah sekian lama, hal ini diperebutkan antara Abbasiyah dan Fatimiyah di bawah dinasti Seljuk. Itu bukan hanya simbol, tapi langkah besar. Kekuasaan spiritual Abbasiyah kembali diakui di Mesir dan Syam setelah lebih dari 2 abad didominasi Syiah Ismailiyah. Meskipun Salahuddin lebih berkuasa secara militer, ia tetap menjaga hubungan baik dengan Baghdad. Ini menciptakan aliansi ahli sunnah yang sangat strategis dalam menghadapi perang salib. Perang salib masih berkecamuk di berbagai front. Yerusalem dikuasai oleh pasukan salib, dan umat Islam sedang terpecah belah. Meskipun Abbasiyah tidak secara langsung mengirimkan pasukan, Al-Mustadi' memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin spiritual untuk mendukung upaya jihad melawan pasukan salib. Ia memberikan dukungan moral dan legitimasi kepada para pemimpin lokal seperti Salahuddin dan Nuruddin Zengi. Dengan cara inilah, kekhalifahan kembali menjadi pusat pengaruh, walaupun tidak berperan langsung di medan perang. Di dalam negeri, Al-Mustadi' dikenal sebagai khalifah yang memperhatikan pendidikan dan kehidupan sosial. Ia memperluas madrasah, memperkuat lembaga zakat, dan melindungi hak-hak para ulama, hal yang juga terjadi di masa ayahnya. Baghdad pada masa ini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
aktivitas keilmuan, perdagangan, dan kebudayaan kembali hidup. Al-Mustadi' juga menjaga relasi erat dengan mazhab Sunni, khususnya Hambali dan Syafi'i, menjadikan Baghdad kembali sebagai pusat pemikiran Islam setelah sekian lama terpuruk di antara Fatimiyah di Mesir dan kerajaan-kerajaan kecil di santero jagat. Sekarang, bagaimana akhir hidup dan warisan Al-Mustadi'? Al-Mustadi' wafat pada tahun 575 Hijriah yang bertepatan dengan 1180 Masehi. Kemudian ia digantikan oleh putranya An-Nasir Lidinillah, salah satu khalifah Abbasiyah yang paling berpengaruh di abad ke-12. Warisan terbesar Al-Mustadi' adalah penguatan simbol kekhalifahan dan restorasi pengaruh spiritual Abbasiyah di luar Irak. Ia bukan panglima perang, tapi penjaga kiblat umat. Dengan stabilitas yang ia rawat, Abbasiyah punya fondasi kuat untuk menghadapi era baru, termasuk masa-masa besar An-Nasir pasca wafatnya. Al-Mustadi' billah mengajarkan bahwa kadang kekuatan sejati bukan berada di ujung perang, melainkan dalam legitimasi, ilmu, dan suri tauladan yang baik. Ia memulihkan posisi khalifah sebagai pemersatu umat Islam, bukan sekedar penguasa politik duniawi. Ia menjaga hubungan dengan tokoh-tokoh kunci, memperkuat dunia pendidikan, dan menjadikan Baghdad kembali hidup di tengah dunia Islam yang penuh gejolak dan penuh perang. Dari tangannya lah, Abbasiyah siap menyambut era kejayaan berikutnya di bawah anaknya An-Nasir Lidinillah. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah mendalam dalam sejarah Islam. Terima kasih.